dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari menggambarkan bagaimana sikap para sahabat. Hadis dari Abu Hurairah tentang kapan kiamat itu datang. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu majlis, yuhaddithul qaum, berbicara dengan kaum, dengan orang banyak di dalam majlis. Mungkin beliau memberikan tausiah, ceramah, penjelasan kepada umat. Nah, ketika itu ja'ahu a'rabiyyun. Ingat. Tadi saya katakan bahwa kebanyakan yang bertanya tentang kapan kiamat itu adalah orang-orang Arab pedesaan yang tinggal di padang-padang pasir, orang-orang Badui, awamul ummah. Datang orang Arab dari pedesaan berkata, apa pertanyaannya? Mata sa'ah? Kapan kiamat itu? Ketika Nabi ditanya seperti itu, beliau sedang berbicara. Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus saja berbicara. Tidak beliau respon pertanyaan itu. Aiko jo adab di awak. Kadang-kadang kalau kita renung-renungkan sekarang ini, adab ini mulai hilang. Kalau nyoba tanya ke Ustaz, belum sampai penjelasan Ustaz itu di Solonya dulu. Interupsi namanya. Kau mungkin nak jadi anggota dewan sadonya kali. Belum jadi selesai lagi. Jadi Rasul sedang berbicara, tiba-tiba datang orang Arab Badui itu berkata, langsung saja bertanya tanpa basa-basi, mata sa'ah? Kiamat kapan datangnya? Madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bicara. Beliau tidak respon. Nah, melihat Rasul seperti itu, ini juga pelajaran. Jadi hadis ini banyak pelajarannya bagi kita, bukan hanya persoalan kiamat saja. Adab pertama. Yang kedua, pelajarannya adalah, lanjutkan membaca hadis itu. Faqala ba'dul qaum sami'a maqal fakariha. Sami'a maqal fakariha. Kata sebagian orang yang hadir, kan banyak itu yang hadir. Sebagian dari yang hadir berkata, bisik mungkin dia kawannya, atau berpendapat, sami'a maqal. Nabi lain mendengar tu pertanyaan orang tu. Fakariha. Namun beliau tidak suka. Nah, itu pendapat sebagian. Fakariha maqala. Tidak suka apa yang dia tanyakan, yang dikatakan. Wa qala ba'dhum. Nah, sebagian lagi berpendapat, bal lam yasma. Enggak, Nabi bantunya enggak terdengar dari beliau tadi itu. Apa pelajaran yang diambil dari situ? Hadis ini menunjukkan bahwa jangankan kita yang tidak hadir dalam majelis Nabi. Awak kan tak hadir tu kah? Ulama-ulama kini tu lah hadir dulu tu. Tidak. Orang yang hadir saja melihat sikap Rasul, bisa terjadi dua kemungkinan pendapat. Contoh ini. Sebagian berpendapat Nabi tidak merespon pertanyaan itu. Apa kata sebagian?
Tak dengar dek Nabi tu. Cuma Nabi nak ketujuh je tanya tu tu. Nah, sebagian lagi berpendapat tak dengar ke tadi dek Nabi tu. Nah, dua kan pendapat. Ini. Nah, dua kelompok tu hadir tak dalam majlis itu? Hadir. Nah, boleh awak ndak hadir kini. Jadi kalau ada berbeza pandangan ulama dalam satu sikap Rasul atau hadis Nabi, selama perbedaan tu lain masalah nan itu bersumber dari nas, lapang-lapang salah dah doa. Tidak harus berstagang putih. Tapi kalau perbedaan itu, kok dulu pendapat yang ketiga tu, lah jalan Nabi duduk di situ. Kecek orang bertanya, kecek sebagian, lain tak dengar dek Nabi itu. Tapi beliau tak suka pertanyaan itu. Kecek dan seorang lain, mudah-mudahan tak terdengar bentuk dari beliau tadi itu. Itu adalah pendapat yang ketiga. Nabi sedang ke belakang. Tu juga tak bisa diterima. Maka itulah jalan duduk. Nah, jadi perbedaan itu ada perbedaan melihat, memahami. Itu dibolehkan selama yang berbeda itu adalah orang-orang yang memang ahli. Nah, jadi kalau kini ada berbeda pendapat orang tentang misalnya hukum solat berjamaah di masjid itu apakah wajib atau sunnah muakkadah, ikhtilaf. You maklumi saja tu. Tak usah main kapi-kapian lah. Oh, ada orang yang berbeda pendapat ketika bangkit dari sujud mau berdiri ke rakaat kedua, duduknya sebagian langsung saja. Ya berlapang-lapang salah. Nah, itu dikatakan ikhtilaf yang seperti itu masmu'. Dibolehkan. Itu bukan ikhtilaf yang madhmum. Tapi kalau ada perbedaan pendapat nan indak bersumber kepada dalil, indak terkait, itu tidak bisa diterima. Jadi indak sado perbedaan kau boleh, tapi indak sado pula tidak boleh. Nah, anan syarat nan pokok nan berbeda itu adalah orang yang mengerti tentang pengambilan dalil. Tahunya kok kama dalil, kok berbeda di situ. Tapi kalau orang tidak faham sama sekali betikai lo, berbeda pula, itu namanya debat pelanta. Nan seorang cair, nan seorang gaca. Itu tu. Nan seorang tidak faham, nan seorang tidak mengerti. Heboh. Lah hampir kan tambuh kopi wah. Lah steng-steng hampir kali alun juga selesai. Tidak akan ada kesimpulan. Jadi karena itu, kalau kita tidak sampai ke tingkat itu bisa mencari dalil, tidak usah dipanjang-panjangnya debat. Itu makanya saya kadang-kadang sedih. Jamaah baru mengaji 2 kali, 3 kalinya lah bentuk buya gadang lo di luar. Nah, sampaikan saja apa yang kita tahu. Kalau sudah sampai ke persoalan yang mulai mendetail, suruh orang seperti yang disuruh oleh Al-Quranul Karim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya orang yang ahli Al-Quran, memberikan peringatan, orang yang berilmu, kalau kamu tidak mengetahuinya. Kita lanjutkan. Jadi 2 dugaan tadi, rupanya antara 2 itu ada keputusan. Bagaimana keputusannya? Sikap Nabi. Hatta idza qada hadithahu. Sehingga setelah beliau menuntaskan pembicaraan beliau, tadi Nabi sedang mengecek je kan, 2 pendapat tu. Sebagian mengecek kan tidak terdengar Nabi itu. Sebagian mengecek terdengar tapi tidak suka Nabi pertanyaannya. Nah, ada 2. Tapi ketika Nabi menuntaskan pembicaraan beliau, selesai sudah beliau berbicara. Hatta idza qada hadithahu, apa yang terjadi? Qala, Nabi berkata. Apa kata Nabi?
Aina arahu sa'ila 'anis sa'ah, kata Nabi. Mana saya lihat orang yang bertanya, manyo orang nambah tanya tentang kiamat tadi. Mana dia? Nah, ini ada dua kemungkinan pemahaman hadis ini. Bisa jadi kemungkinan pertama tadi cuma hanya beliau mendengarkan suara pertanyaan, tapi tidak melihat siapa yang bertanya. Tentu Nabi bertanya, mana dia? Aku ingin melihat mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi. Itu kemungkinan pertama. Ada kemungkinan kedua. Orang tadi bertanya, nampak dek Nabi, sudah bertanya, nyoba hilang. Nyoba balik, indak di sini duduk. Atau nyoba mana? Nah, kan ada kini. Kalau kita melihat seminar-seminar, apalagi di situ polemik, ada peserta kena menjadi raja tanya. Pokoknya kalaulah dibuka sesi pertanyaan, nyo pelang dulu nunjuk. Dan nyo butuhkan bukan jawaban, tapi ingin menunjukkan ke orang bahwa nyo hebat. Nyo mengkritik pembicara. Kalau perlu madok nyo ke kamera. Ndak ke orang nam jawab nyo madok. Foto mbo ciek itu kira-kira. Nah, itu banyak terjadi itu di dalam seminar, di dalam diskusi kadang-kadang. Sudah senyo bertanya, lah dilaganya orang, lah dikritiknya orang, sudah itu nyopai WC. Nah, itu hilang lihat. Adakah perangai yang seperti itu sekarang? Pokoknya nyo unjuk gigi. Ambo hebat, baru sih. Kalaulah selesai pemateri menjelaskan apa kata moderator, ya sudah kita sudah jelaskan. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Satu sesi ini kita beri kesempatan 3. Hanya dulu. Kalau dia lagi kesempatan bla 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 bla, udah ditanyanya orang, dikritik, biasanya pedas itu, mana orang akan mencari wow. Wah, kayaknya. Kalau perlu kalau ada kamera, kok dapat kamera tu kayaknya sadonya tu. Sudah saya bertanya, nyongket tangan, misi lu je. Antahanan nyo tanya ndak tentu pokoknya nyo ndak nak nyo jawab. Nah, ada kelompok seperti itu. Jadi hadis ini dua kemungkinan ini. Kenapa Nabi bertanya lagi, aina arahu sa'ila 'anis sa'ah? Mana dia? Di mana saya bisa melihat orang yang tadi bertanya tentang kiamat? Ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang pertama, tadi ada suara pertanyaan tapi Nabi tidak tahu dari mana. Dicari manyo. Ada dua kemungkinan kedua, dia sudah bertanya mengelucuh pai. Rupanya lai balik juga, tapi mungkin tak duduk sini lah, lah pindahnya kemari. Sehingga Nabi itu kehilangan dia. Maka Nabi bertanya, aina arahu? Mana saya bisa melihat mana orang tu? Nah, rupanya dia ada. Jadi lebih santiang joko. Orang Arab pedesaan kau dibandingkan banyak orang kini. Ternyata dia masih ada. Apa katanya? Qala ha ana ya Rasulullah. Orang itu berkata, ini saya ya Rasulullah. Nah, kita kembali ke konsep tadi. Apakah kita akan sibuk mencari kapan kiamat? Tidak. Sahabat tidak itu. Kenapa? Sahabat faham betul bagaimana petunjuk Rasul. Bukan itu yang menjadi fokus kita. Kenapa? Lihatlah jawaban ini. Yang ditanya kapan, tapi Nabi tidak menjawab tanggal. Tidak menjawab tahun. Tidak menjawab waktu. Tapi apa jawaban Nabi? Ini hadis ini populer lagi nih. Yang tadi itu asbabul wurudnya namanya. Sababul wurud hadis yang tadi. Bagaimana cerita yang mengantarkan keluarnya sabda Nabi. Itu sabab. Peristiwa yang mengawali kenapa Nabi berucap seperti itu, kenapa hadis beliau keluar, itu dinamakan sababul wurud namanya. Itu ada pula ilmunya. Dan ada pula kitab-kitab yang menjelaskan tentang asbabul wurud. Kalau sebab atau peristiwa-peristiwa yang mengawali turunnya Al-Quranul Karim disebut dengan asbabun nuzul namanya. Nah, ada pula kitab-kitab seperti kitab Al-Imam Al-Wahidi misalnya. Nah, itu asbabun nuzul. Apa jawaban Nabi?
Nah, ini sering bapak-bapak dan ibu-ibu dengarkan hadis ini. Fa idza duyyi'atil amanatu fantadhir as-sa'ah. Apabila telah disia-siakan amanah, maka tunggulah kiamat. Nah, apakah Nabi menjawab kapannya? Tidak. Nabi cuma menunjukkan tandanya. Itu yang lain tak disembunyikan oleh Allah. Tadi dalam ayat akadu ukhfiha, hampir Allah menyembunyikannya, tapi tidak semuanya dibukakan oleh Allah. Asyrat, tanda-tanda. Apa tanda-tandanya itu? Akan muncul fitnah di akhir zaman. Ini yang kita kaji minggu yang lalu. Apa makna fitnah? Fitnah itu bukan pitanah ya, bahasa awak. Tapi ikhtibar, ibtila, ujian, musibah yang datang menimpa umat manusia. Nah, di antaranya adalah hilangnya amanah. Itu diberikan oleh Nabi tanda. Berarti Nabi tidak menjawab kapan. Ini yang diambil oleh sahabat yang khawas. Untuk awak mencari kapan nyolai. Karena Nabi kita tidak pernah menggiring kita, menunjukkan kita untuk mencari tahu kapannya. Tapi Nabi kita menggiring kita, menunjukkan kita untuk mengetahui alamatnya. Agar apa alamat itu kita ketahui, agar kita bisa mawas diri, mempersiapkan diri dengan amal saleh. Itu tujuan. Itu yang ditangkap oleh para sahabat.